Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 12, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Citra Lestari dengan NIM 241710101006. Saya Indah Putri Nabila dengan NIM 241810101074. Saya Alimah Thaibah dengan NIM 241510501020. Saya Liana Oktavia Ramadhani dengan NIM 241710101028. Dan saya Danirkan Syahira dengan NIM 242210101024. Di sini kami izin mempresentasikan hasil proyek citizen kami yang berjudul Parkir Liar, yaitu masalah yang menjadi ancaman keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat. Parkir merupakan keadaan di mana sebuah kendaraan bermotor diberhentikan beberapa saat di suatu tempat yang disediakan, sementara pemiliknya meninggalkan kendaraan tersebut. Saat ini parkir masih menjadi tantangan besar di Indonesia, seperti halnya yang berada di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Sepanjang Jalan Kalimantan masih ditemukan beberapa titik parkir liar, mulai dari parkir di trotoar hingga parkir di badan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun pada realitanya sering dinormalisasi oleh banyak orang. Pasal 5 Peraturan Bupati Jember nomor 47 tahun 2011 menyebutkan bahwa lokasi parkir di tepi jalan umum harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan juga marka parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 131 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum menjelaskan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan juga fasilitas lain. Fenomena ini tentu menarik perhatian kami untuk mengulasnya karena masalah ini sangat nyata dan berpotensi menimbulkan masalah yang luas bahkan melanggar hak orang lain atau pengguna jalan. Urgensi pembahasan masalah ini adalah 1. Ancaman keselamatan pengguna jalan. Ketika trotoar berubah fungsi menjadi parkir liar, para pejalan kaki terpaksa untuk berjalan di jalan, sehingga meningkatkan risiko tertabrak kendaraan bermotor. Selain itu, parkir di bahu jalan juga dapat memicu laka lantas karena akan mengurangi ruang kendaraan yang melintas, sehingga berpotensi mendorong pengemudi untuk mengambil lajur berlawan. Yang kedua, ketidakadilan akses bagi pengguna non-kendaraan. Ketika trotoar dipenuhi kendaraan bermotor, hak warga untuk menggunakan fasilitas tersebut dilanggar dan hak pejalan kaki sering dikorbankan. Kondisi ini bukan sekedar pelanggaran aturan, tetapi menunjukkan adanya ketimpangan akses ruang kota. Yang ketiga, efek domino terhadap kemacetan dan efisiensi mobilitas. Parkir liar di bahu jalan dapat mempersempit ruang gerak kendaraan yang lewat. Akibatnya, arus lalu lintas melambat, terutama di jam-jam sibuk seperti saat mahasiswa masuk kuliah atau warga pulang kerja. Selain itu, kendaraan layanan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran bisa terlambat merespon karena aksesnya akan terhalang. Miss Kak, Ya. apakah boleh untuk diwawancarai? Boleh. Sebelumnya kakak namanya siapa ya? Namaku Ayu. Lumayan sering kayak buat beli makan, buat beli jajan kayak gitu. Kalau aku sendiri sih biasanya parkir di dekat orang yang jualan ya, soalnya kan biar lebih dekat juga dan juga biar kelihatan juga sepedanya kayak gitu ya, biar aman. Sebenarnya sih iya ya, tapi kayak orang nggak ada tempat parkir ya mau gimana lagi gitu kan kalau nggak di dekatnya. Mungkin bisa disediain tempat parkir ya biar kita juga enak mau parkirnya gimana. Terus juga mungkin juga ada juru parkirnya juga dari Disu biar kalau kita kesusahan mau ngambil sepedanya itu bisa dibantu gitu. Baik, Kak. Oke, makasih ya Kak sudah mau diwawancarai. Sebelumnya namanya siapa, Kak? Oh, perkenalkan saya Grace. Kalau itu sangat sering ya, apalagi di depan-depan penjual makanan itu sangat sering sekali. Kalau gitu, ya terpaksa ya saya turun dari trotoar terus lewat jalan besar gitu. Kalau harapan saya itu ya semoga lebih baik lagi ya, lebih aware untuk sekitar. Terus untuk penjual makanan itu ya dibuat parkir khusus untuk pelanggan mereka, dan untuk yang memiliki motor yang parkir sembarangan itu semoga ya kesadaran dirinya ditingkatkan lagi supaya lebih peduli kepada sesama, terus supaya parkirnya dirapin lagi. Terima kasih, Kak, sudah bersedia diwawancara. Fenomena parkir liar merupakan masalah serius yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keamanan masyarakat. Menurut pengamatan dan hasil wawancara, munculnya parkir liar di Jalan Kalimantan dipicu oleh faktor utama berupa keterbatasan lahan atau fasilitas parkir. Jalan Kalimantan yang didominasi oleh keberadaan kedai, toko, dan penjual kecil membuat banyak aktivitas ekonomi di daerah ini. Adapun kapasitas parkir yang tersedia rata-rata tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat, sehingga mendorong pengendara mencari alternatif parkir di lokasi seperti trotoar atau bahu jalan. Pengendara cenderung memilih lokasi parkir yang paling dekat dengan tempat tujuan, meskipun itu berarti harus melanggar aturan. Dalam hal ini, baik dari pihak penjual atau pembeli akan berhenti di depan toko atau menjual kaki. 5. Sehingga akan memakan jalan, terutama yang tidak memiliki lahan parkir sama sekali. Masalah parkir liar di Jalan Kalimantan yang dipicu oleh keterbatasan lahan tentu menjadi masalah yang kompleks untuk diatasi. Solusi yang dapat kami berikan untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, penyediaan fasilitas parkir yang memadai oleh pemerintah. Penyediaan area parkir resmi di lokasi strategis dekat pusat aktivitas dan permukiman yang dilengkapi dengan juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan dapat secara efektif
menyelesaikan masalah ini. Dengan pengadaan parkir yang mudah dan memadai, masyarakat akan terdorong menggunakan fasilitas tersebut, sehingga trotoar tetap berfungsi bagi pejalan kaki dan kemacetan serta risiko kecelakaan dapat dikurangi. Yang kedua, kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat. Pendekatan penting untuk mengatasi parkir liar adalah melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Banyak pelanggaran terjadi karena kurangnya pemahaman tentang aturan parkir dan dampaknya. Sesuai pasal 120 UU nomor 22 tahun 2009, parkir di jalan harus sejajar atau membentuk sudut sesuai arah lalu lintas. Diperlukan kampanye aktif melalui media sosial, spanduk, poster, dan sosialisasi langsung. Partisipasi masyarakat termasuk mahasiswa dan pelaku usaha, serta pemasangan rambu larangan parkir yang jelas di lokasi strategis juga berperan penting dalam menciptakan budaya tertib parkir. Yang ketiga adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas penting untuk mengatasi parkir liar. Upaya ini adalah langkah lanjutan dari kampanye edukasi terhadap pengendara yang tetap melanggar. Penegakan dilakukan dalam bentuk razia rutin oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan, serta pemberian sanksi tegas seperti penguncian roda, tilang elektronik, dan pengangkutan kendaraan. Pengawasan juga perlu ditingkatkan dengan pemasangan CCTV di lokasi rawan untuk merekam dan membuktikan pelanggaran. Masalah parkir liar di Jalan Kalimantan Jember merupakan persoalan serius yang berdampak pada keselamatan, kenyamanan, dan hak pengguna jalan, khususnya pejalan kaki. Fenomena ini dipicu oleh keterbatasan lahan parkir, tingginya aktivitas ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan aturan parkir. Untuk mengatasinya, diperlukan solusi terpadu berupa penyediaan fasilitas parkir yang memadai, edukasi masyarakat tentang pentingnya tertib parkir, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Implementasi dari solusi tersebut memerlukan peran dan partisipasi seluruh bagian masyarakat dan pihak yang terkait, sehingga mampu menciptakan ruang publik yang aman, tertib, dan inklusif bagi semua pengguna jalan.